Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta pembangunan IKN dimanapun berada, seperti biasa kembali lagi kita melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kali ini saya kembali ke channel YouTube-nya Titik Nol Nusantara. Ada video dengan judul IKN Viral Kebanjiran. Penyebar video hoax IKN banjir terancam hukuman masuk penjara. Ini fakta IKN. Ya, seperti yang kita tahu ya, seperti yang kita dengar kemarin-kemarin itu viral, ada berita IKN kebanjiran, terendam banjir di seluruh kawasan IKN. Tapi seperti apakah berita sebenarnya? Langsung saja kita ikutin videonya. Beredar video di TikTok dan berbagai media sosial lainnya menampilkan video yang dinarasikan sebagai banjir di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Dalam videonya, terlihat banjir menggenang di depan Istana Kepresidenan IKN itu. Namun, benarkah video banjir tersebut? Staf khusus bidang komunikasi publik sekaligus juru bicara otorita IKN, Troy Harold Pantau, menegaskan bahwa video tersebut merupakan rekayasa yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Pihak otorita IKN mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengecek sumber resmi sebelum menyebarkan berita di media sosial. Pihaknya juga memastikan bahwa kondisi di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara saat ini aman dan tidak ada kejadian banjir sebagaimana yang disebarkan dalam video tersebut. Otorita IKN juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan Ibu Kota Nusantara telah memperhitungkan aspek tata kelola air dan mitigasi bencana, termasuk sistem drainase yang dirancang untuk menghindari risiko banjir. Masyarakat diminta untuk tetap mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan IKN melalui kanal resmi pemerintah guna menghindari misinformasi yang dapat menyesatkan opini publik. Otorita Ibu Kota Nusantara mengingatkan masyarakat Indonesia tidak mudah terhasut kabar bohong mengenai Kota Nusantara. Telusuri terlebih dahulu kebenaran informasi yang beredar di media sosial menyangkut ibu kota masa depan Indonesia itu. Otorita IKN menyesalkan penyebaran konten yang menyampaikan hoaks yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab di tengah percepatan pembangunan ibu kota Indonesia. Kami hargai kebebasan berekspresi, tapi semua memiliki tanggung jawab moral dan budi pekerti luhur, tidak membuat kebingungan dan keresahan masyarakat, ujarnya. Publik atau masyarakat, lanjut dia, diharapkan melakukan pengecekan langsung pada sumber resmi menyangkut informasi Kota Nusantara melalui laman resmi OIKN atau media sosial IKN ID atau OIKN IKN dan Invest Nusantara. Ia mengatakan masyarakat harus bijak sebagai pengguna media sosial untuk menelusuri terlebih dahulu kebenaran informasi yang beredar. Adapun beberapa langkah mencegah peredaran berita bohong di media sosial, yakni dengan gunakan rumus ABC. Amati isi beritanya. Perhatikan, gambar atau videonya akan kelihatan gambar atau video tempelan atau bukan. Dan kalau sudah melenceng, kemungkinan besar itu bohong, kata Troy. Kemudian, baca atau lihat sampai habis informasi dari awal sampai akhir ada kejanggalan atau tidak. Selanjutnya, cek sumber informasi. Kalau tidak ada sumber resmi seperti dari pemerintah pusat atau otorita IKN, kata dia, sudah dipastikan tidak sesuai alias berita bohong. Ia berharap jangan ada lagi menyebarkan berita bohong, karena ada konsekuensi hukum dan masyarakat diimbau bijak menilik dan memilah semua informasi yang ada di media sosial. Troy mengimbau seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan literasi digital. Untuk saat ini, pembangunan proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara
masih terus berjalan guys di tengah langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Progres terbarunya tahun 2025 ini, pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tahap pertama telah mencapai 98,2%. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pembangunan IKN terbagi ke dalam 3 batch. Ketiga batch ini merupakan proyek dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Progres per Februari lalu tahun 2025 sebagai berikut. Batch 1 98,2%, batch 2 84,6%, dan batch 3 36,1%. Lebih lanjut untuk progres pembangunan proyeknya, pertama ada hunian aparatur sipil negara dan pertahanan keamanan. Danis mengatakan, progres secara menyeluruh telah mencapai rata-rata 93,1%. Lalu ada rumah tapak jabatan menteri sebanyak 36 unit telah rampung 100% guys. Selanjutnya, pembangunan 4 kompleks kantor Kementerian Koordinator Kemenko dengan rata-rata mencapai 96,4%. Lalu, landasan pacu Bandara IKN dengan progres mencapai 89,6%. Di samping itu, banyak bangunan-bangunan kantor pemerintahan yang telah rampung 100%. Bangunan tersebut antara lain Istana Negara dan Lapangan Upacara, Istana Garuda, Kantor Sekretariat Presiden, Setpres, hingga Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek. Sebagai informasi, sebelumnya Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadimuljono melaporkan, saat ini total sudah ada 27 tower hunian ASN Hankam yang rampung. Ditargetkan pada bulan Maret ini bisa rampung sepenuhnya 47 tower. Sedangkan untuk rumah tapak jabatan Menteri, Pak Basuki mengatakan saat ini jumlahnya ada 36 unit. Mengingat jumlah menteri bertambah menjadi 48 menteri di Kabinet Merah Putih ini, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk penambahan. Di samping itu, saat ini juga tengah dalam proses pembangunan untuk sarana ibadah dalam komplek peribadatan, mulai dari masjid, gereja, pura, hingga vihara. Untuk masjid sendiri, Basuki mengatakan saat ini progresnya mencapai 50%. Lalu, infrastruktur lembaga eksekutif lainnya, mulai dari istana dan kantor presiden hingga istana negara sudah rampung. Sedangkan istana wakil presiden saat ini baru berprogres 40%. Di samping itu, Pak Basuki menilai proyek Ibu Kota Nusantara masuk ke dalam salah satu proyek prioritas. Dengan demikian, meski dilakukan efisiensi anggaran, proyek tersebut masih akan tetap berjalan gaib. Presiden Prabowo Subianto juga telah merestui pemberian anggaran sebesar 48,8 triliun untuk pembangunan IKN 2025 sampai 2028. Hal ini berdasarkan pada hasil rapat terbatas ratas tanggal 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Ya, itu dia tadi kabar beritanya ya. Jadi yang selama ini beredaran ya, beberapa waktu yang lalu ini beredar kabar bahwa IKN kebanjiran itu tinggi banget ya, video-video yang IKN kebanjiran itu ternyata kabar tidak benar, kabar hoax. Dan ini barusan juga sudah dijelaskan bahwa kondisi IKN baik-baik saja, tidak ada banjir, tidak apa ya. Dan kita tahu sendiri di zaman sekarang untuk membuat rekayasa video itu gampang banget ya, mudah banget. Bahkan foto saja bisa dibikin seolah-olah kayak orang hidup. Dan untuk video yang beredar, video IKN banjir itu juga
itu semua video rekayasa. Bahkan sudah diumumkan tadi nantinya akan ada tindakan ya, bahkan nanti bisa ada sanksi ya buat para penyebar video yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau video hoax seperti ini, karena ini imbasnya sangat fatal ya bila dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak mencari fakta dulu, tidak mencari kebenaran, dan langsung ditelan mentah-mentah begitu saja. Kabar-kabar yang seperti ini nantinya bisa mengakibatkan kisruh. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa kabar video IKN kebanjiran itu adalah berita bohong, berita hoax ya. Mungkin di luaran sana banyak orang-orang yang nggak suka, banyak orang-orang yang nggak seneng kalau IKN terus berjalan, IKN terus berlanjut, IKN sukses. Jadi mereka seenaknya saja membuat berita-berita yang bisa menimbulkan kegaduhan ya. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi orang-orang yang membuat video seperti ini. Kita dukung langkah-langkah kebijakan pemerintah untuk memajukan negara Indonesia. Kita doakan semoga proyek IKN berjalan dengan lancar dan bisa selesai sesuai target yang sudah ditentukan. Tidak lupa juga kita selalu mendoakan buat para pekerja dan orang-orang yang bertugas di IKN, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan.